Halo what is up guys, hari ini kita akan unboxing iPhone XS Max. Kondisinya masih new segel. Apakah layak dibeli di tahun 2022 ini? Ikuti terus videonya ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe. Yuk kita mulai unboxingnya. Dari experience unboxingnya, XS Max yang kita beli ini tidak memiliki tanda-tanda bahwa ini adalah repack ya. Ini masih green peel. Kemudian isi di dalam boxnya juga lengkap. Ada buku manual, SIM eject tools, sampai 2 stiker Apple juga ada di sini. Kemudian chargernya juga ada, sampai earphone dan kabelnya juga ada di sini. Jadi ini masih lengkap ya. Setelah kita booting up, kita akan melihat informasi HP-nya itu sendiri. Anehnya, ternyata ini iOS-nya sudah 15.5. Padahal iPhone XS Max ini itu kan rilis di tahun 2018. iOS 15 itu baru dirilis di September 2021 ya. Jadi ini adalah hal yang saya cukup curigai di iPhone XS Max ini. Tapi dari model numbernya, karena ini depannya M, berarti ini bukan refurbished ya, melainkan ini dari retail resmi. Kemudian serial numbernya setelah kita copy dan kita tes di Apple Coverage, ternyata ini juga terdeteksi bahwa ini iPhone XS Max, plus masih tersedia support dan repairnya. Kemudian yang selanjutnya battery health-nya, jelas ini karena HP baru juga masih 100%. Kemudian dari segi fisiknya sebenarnya ini sudah merepresentasikan HP baru, cuman saya notice di bagian kiri bawah itu ada satu titik seperti bekas pemakaian. Mungkin itu karena saya kemarin pergi membeli casing, saya seharian tidak memakai casingnya ya, tapi saya ngerasa tidak pernah kegesek atau jatuh sama sekali, tapi sudah kayak ada titik seperti ini ya. Tapi itu kita get over it saja. Kemudian kita lanjut langsung ke harganya. Jadi iPhone XS Max new ini saya beli di rentan harga 7,2 jutaan untuk varian 256GB. Cuman kalau kalian pengen mendapatkan yang lebih murah lagi, itu di 6,4 jutaan kalian bisa mendapatkan di storage 64GB. Kemudian untuk sinyal dan IMEI-nya sebelum diupdate iOS-nya itu masih aman, terdeteksi sinyalnya. Kemudian setelah diupdate iOS terbaru, iOS 16, itu juga masih aman sinyalnya. Namun ketika saya cek di Kemenperin ataupun Bea Cukai, XS Max yang kita beli ini ternyata belum kedaftar IMEI-nya. Ini yang membuat kita was-was ya untuk kedepannya, karena banyak kasus ketika sebuah smartphone itu tidak terdaftar di Kemenperin ataupun di Bea Cukai, itu ada potensi untuk keblokir. Ini sih yang saya wanti-wanti ke teman-teman. Kenapa kalian perlu mempertimbangkan sebelum membeli HP iPhone khususnya yang versi Inter. Kemudian untuk kondisi hardware HP-nya itu sendiri, dari segi displaynya, kemudian dari segi True Tone-nya, sampai kameranya itu tidak ada kendala sama sekali ya setelah saya pakai sekitar seharian ini. Kemudian setelah kita cek dari semua komponennya, langsung saja kita coba cek di TrueTools ya, meskipun ini bukan informasi yang 100% akurat. Cuman kalau kalian melihat informasi baterai health-nya juga sama, semua komponen di bagian kanan juga hijau semua, jadi ini aman. Yang saya fokuskan adalah charging time-nya atau berapa kali smartphone ini di charge. Ternyata masih 0 loh, berarti kan ini belum pernah digunakan. Ini adalah 4K 30 fps dari iPhone XS Max, bisa 4K 60 fps juga. Ini bisa di switch juga di lens 1 time zoomnya. Wih, bagus sih tetepan sih iPhone untuk videonya, mantap. Untuk kamera depannya ini bisanya di 1080 60 fps, tapi ini pakai yang 1080 30 fps ya. Ternyata generasi XS, XR dan XS Max itu belum bisa 4K. Jadi ya kayak gini sih hasilnya. Tapi sebenarnya main bagus sih. Jadi itu tadi adalah unboxing iPhone XS Max di tahun 2022 ala Dewi Gadget. Memang saya belum merekomendasikan teman-teman untuk membeli HP ini ya, karena dua hal itu tadi. Dari segi IMEI-nya belum terdaftar baik di Kemenperin ataupun Bea Cukai. Kemudian yang kedua, kecurigaan saya, kenapa iOS-nya ini sudah terupdate di iOS 15.5 padahal HP ini kan rilisnya di tahun 2018. Tapi selain dua hal itu, dari segi komponen HP-nya itu sendiri, kemudian paket pembeliannya, sampai hasil TrueTools-nya, itu menurut saya cukup bagus ya di rentan harganya. Tapi
Tapi tunggu dulu, nanti kita akan gunakan HP ini kurang lebih sekitar 1 mingguan. Apakah ada kendala? Stay tune di channel Dewi Gadget ini. Nanti kita akan juga bandingkan iPhone XS Max dengan iPhone 11 karena untuk harga secondnya mirip-mirip ya. Stay tune di channel Dewi Gadget. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe. Peace out.